Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan INTV, TV Masa Depan. INTV akan membahas tentang ulama besar di Indonesia. Sekarang saya mulai dari ulama besar dari Jawa Timur, yang berasal dari Bondowoso. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Saya akan membahas tentang asal-usul pondok pesantren Al-Utsmani dan pendiri pondok pesantren tersebut, yang berada di daerah Jambisari, Darussalam, Bondowoso. Langsung saja simak videonya. Kiai Utsman merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Jumadi Putra dari Bujuk Barisa, sedangkan ibundanya bernama Nyai Kanimah Putri dari Kiai Marjani. Kiai Marjani adalah penyebar agama Islam di desa Bedian. Ia berasal dari Berkas, Guluk-Guluk, Sumeneb, Madura, yang merupakan keturunan dari Kiai Berkas yang terkenal dengan sebutan Bujuk Langgar. Di antara saudara-saudari Kiai Utsman adalah Kiai Dafir, Kiai Sudarmi, Nyai Maryam atau Nyai Haji Mansur, Kiai Hasbullah atau Kiai Haji Mawardi, dan Kiai Saadi atau Kiai Haji Umar. Nyai Kanimah ketika mengandung anak pertamanya ini, di suatu malam pernah bermimpi langit terbelah dan runtuh. Bulan dan bintang-bintang seperti jatuh. Awan bergelantung memenuhi angkasa. Sesaat kemudian beliau terbangun dan melihat suaminya sedang duduk di atas sajadah tikar, melantunkan doa. Maka Nyai Kanimah bergegas pergi ke sumur, berwudu, melaksanakan sholat sunnah, lalu menghampiri sang suami yang sedang menggantungkan untayan biji tasbih di dinding kayu berpaku dan menceritakan perihal mimpinya tersebut. Setelah selesai, Kiai Jumadi berkata kepada istrinya, "Kita akan menanyakan tentang mimpi itu kepada Kiai Tengah." Hari esok pun tiba. Kiai Jumadi dan Nyai Kanimah menyusuri jalan setapak hingga sampai di kediaman Kiai Tengah atau Kiai Zainal Abidin yang tinggal di desa Jambanong. Di hadapan ulama asal Madura ini, Nyai Kanimah menceritakan semua mimpi yang hadir kepadanya tadi malam. Setelah selesai, Kiai Tengah berkata kepada Nyai Kanimah, "Jangan kau ceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Kamu akan mempunyai anak besar, Dok." Seiring bergulirnya waktu, pada pertengahan tahun 1892, Nyai Kanimah melahirkan putra pertamanya itu. Setelah dibersihkan, dibalut kain, maka sang bayi diazani dan dibacakan doa-doa serta diberi nama oleh Kiai Jumadi. Nama kecil Kiai Utsman adalah Masudin. Nama yang diberikan oleh orang tuanya ini pernah diganti oleh Kiai Abdul Aziz, pengasuh pertama pesantren Tempurejo, Jember. Ketika beliau kembali mondok dan mengabdi di Tempurejo, Kiai Abdul Aziz pada waktu itu berkata di hadapan santrinya bahwa selama bernama Masudin, maka dia, Kiai Utsman, tidak akan menikah. Dia akan tetap haus ilmu. Mulai sekarang panggil dia Muhaki. Maka sejak itu Kiai Utsman dipanggil Muhaki hingga ia menikah dengan Nyai Muawiyah. Masudin kecil ketika berumur 8 tahun dititipkan kepada Kiai Abdul Muin Dakon untuk memperdalam Al-Quran. Padahal jarak Bedian dan Dakon harus ditempuh berjalan kaki sejauh belasan kilometer. Setiap hari Masudin harus melintasi pematangan sawah, melompat sungai, menyusuri jalan berkerikil untuk sampai ke kediaman gurunya itu. Sementara ketika menjelang waktu malam ia harus belajar kepada kakeknya, Kiai Marjani. Suatu ketika di tahun 1900, untuk pertama kalinya beliau mondok di pesantren Sidogiri, Pasuruan. Ia diminta mengikuti Kiai Zainul Bahar, putra Kiai Abdul Muin. Namun saat Kiai Jumadi pertama kali datang berkunjung ke pesantren, beliau melihat Masudin tidak betah di pondok. Dalam sumber lain menyebutkan bahwa ketika sang ayah mengetahui kitab yang diajarkan di pesantren Sidogiri berupa kitab besar-besar dan berjilid-jilid, beliau merasa putranya yang masih terlalu muda kurang tepat waktunya untuk mempelajarinya. Walhasil, Masudin dipulangkan dan dipindahkan ke Pondok Banyuanyar, Pamekasan, di bawah asuhan Kiai Abdul Hamid bin Itsbat. Periode ini ditempuh Masudin selama 15 tahun, sumber lain menyatakan 17 tahun. Di Pondok Banyuanyar ini Masudin mulai mempelajari beberapa cabang ilmu, di antaranya ulumul Quran, hadits, ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu alat di bawah bimbingan Kiai Abdul Hamid. Beliau sangat pandai dalam bidang gramatika, nahwu. Banyak kesaksian menyebutkan bahwa beliau hafal kitab Alfiyah Ibn Malik dengan kandungannya hanya dalam waktu 11 hari. Sehingga tidak diheran lagi jika Kiai Subhan, cucu beliau, bisa menghafal kitab tersebut selama 21 hari. Masudin atau Kiai Utsman ketika menimba ilmu di Pondok Banyuanyar memiliki banyak teman karib yang kelak menjadi ulama-ulama besar. Di antaranya Kiai Asad Syamsul Arifin, Sukorejo, Kiai Zaini Munin, Paiton, Kiai Asmuni, Genteng, dan beberapa kiai lain.
Beliau juga sangat akrab dengan putra Kiai Abdul Aziz, putra gurunya. Beliau sering ditugasi mencuci pakaian dan melayani keperluan-keperluannya. Oleh karena itu, setelah mondok di Banyuanyar, ia menyertai Kiai Abdul Aziz mondok di pesantren Sidogiri di bawah asuhan Kiai Nawawi Nur Hasan. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa sebelum kembali mondok di Sidogiri, Masudin pernah nyantri di Lasem di bawah asuhan Mbah Maksum meskipun tidak lama. Kemudian pindah ke Sidogiri. Periode nyantri di pesantren Sidogiri dilalui Masudin belasan tahun pula. Ia menetap di sana hingga akhir periode kepemimpinan Kiai Nawawi. Selain belajar ilmu agama, Masudin memaksimalkan waktunya untuk mengabdi di dalam tempat tinggal Kiai dan keluarganya. Beliau menjalankan aktivitas rutinitas menjelang subuh dengan mengisi bak mandi Kiai, begitu pula ketika menjelang sore hari. Selama di Sidogiri, Masudin pernah berguru kepada Kiai Kasin Panji Buduran Sidoarjo atas perintah langsung dari Kiai Nawawi. Untuk menyambung guru selama di Sidogiri, Masudin muda berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Beliau pernah juga nyantri di Lirboyo, lalu pindah ke beberapa pesantren lainnya sehingga periodisasinya relatif tidak lama. Menjelang hari-hari terakhir di pesantren Sidogiri, Kiai Abdul Hamid Banyuanyar memanggil Masudin dan memerintahkannya untuk menyertai putranya, Kiai Abdul Aziz, merintis pesantren Tempurjo, Jember. Setelah mendengar perintah gurunya itu, beberapa hari kemudian Masudin dan beberapa santri pilihan lainnya pindah ke Tempurjo menyertai Kiai Abdul Aziz. Karena tanpa sepengetahuan ayahnya, Kiai Jumadi tetap mengirimi bekal anaknya ke pesantren Sidogiri dan menitipkan kepada temannya. Sehingga akhirnya sang ayah baru mengetahui dari teman-teman Masudin bahwa putranya tersebut telah pindah ke Tempurjo bersama Kiai Abdul Aziz, putra gurunya ketika nyantri di Pondok Banyuanyar Pamekasan. Di Tempurjo, Kiai Abdul Aziz membangun rumah dan pondokan. Di pondok ini ternyata Masudin tidak hanya datang sebagai santri yang diutus oleh Kiai Abdul Hamid untuk menyertai putranya, namun juga ketika pindah ke Tempurjo, Masudin diperintahkan oleh Kiai Abdul Aziz untuk mengajar santrinya ilmu nahu. Selain itu, beliau juga ikut membangun rumah Kiai, pondok-pondok panggung dari kayu dan bambu, serta berkebun di ladang. Sewaktu di Tempurjo, Masudin pernah diperintahkan Kiainya untuk melaksanakan ibadah haji, sekaligus mengantarkan jamaah Kiai yang lain, dan saat itu Kiai tidak menyertai. Namun di Mekah, ketika Masudin melaksanakan tawaf kudum dan baru selesai 3 putaran, beliau bertemu dengan Kiai Abdul Aziz dan menghadiahkannya peci putih dan surban. Di pesantren Tempurjo, Masudin juga memiliki teman akrab yang setia. Ia bernama Musawir, yang telah berganti nama menjadi Kiai Umar, pengasuh pondok pesantren Sumberuringin. Keduanya ini merupakan santri kesayangan Kiai Abdul Aziz. Selain bertugas mengajar santri, keduanya mempunyai tugas tambahan, yaitu membersihkan dalam Kiai, mencuci mobilnya, dan mengurusi ladang. Di tahun 1928, Masudin melamar Nyai Nuriyah, putri dari Kiai Imam Bujugan. Beliau adalah ulama yang berasal dari Tondudung, Sumeneb. Sebelum melaksanakan pernikahan, Masudin memohon perkenan dari gurunya. Kiai Abdul Aziz berpesan kepada Masudin agar supaya setelah menikah, ia tidak pulang ke Grujugan, melainkan tetap di Bedian dan mendirikan rumah di sebelah timur. Setelah menikah, Kiai Imam memerintahkan Masudi agar supaya menetap di Grujugan. Karena ia tetap memegang erat wasiat gurunya, maka ia setiap hari pulang pergi dari rumah istrinya Grujugan ke Bedian. Hari-hari ia lewati berharap sang mertua melunak sehingga sang istri mau diboyong ke Bedian. Namun takdir berkata lain, pernikahan itu hanya berjalan selama 8 bulan sampai akhirnya Masudin memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahannya. Semua itu ia lakukan demi kepatuhannya kepada sang guru. Rasa sedih tentunya pasti ada, namun hal itu terobati dengan kembalinya ia ke pesantren Tempurjo. Kembalinya Masudin ke pesantren, ia diganti namanya menjadi Muhaki oleh Kiai Abdul Aziz, guru yang telah memiliki jiwanya itu. Muhaki atau Masudin menikah dengan Nyai Muawiyah, putri dari Kiai Komarudin bin Sangki. Beliau adalah seorang penghulu kala itu yang berdinas di Kecamatan Wuringin, Bondowoso. Seminggu setelah kepulangan Muhaki dan istrinya, Bedian menjadi jujukan orang untuk menimba ilmu. Banyak orang yang ingin mondok dan belajar ilmu agama. Beberapa hari kemudian, Kiai Nizar, adik dari Nyai Muawiyah, hijrah pula ke Bedian untuk membantu sang kakak ipar dalam mengembangkan pesantren yang semakin maju. Lalu menyusul juga Kiai Masud. Dari pernikahan dengan Kiai Muawiyah, Masudi atau Muhaki atau Kiai Utsman dikarunia 6 anak. Di antaranya adalah Nyai Rosidah atau Nyai Jelatifah, Nyai Munifah Lorasuki, wafat ketika masih kecil, dan KH.
Abdul Hamid yang kelak menjadi penerus beliau menjadi pengasuh kedua pesantren Bedian. Kemudian Nyai Hanifah atau Nyai Maimunah dan Nyai Kofiah. Saat melahirkan putri terakhirnya ini, Nyai Siti Muawiyah wafat. Sedangkan sang putri hanya berusia 40 hari di bawah asuhan Nyai Nurosidah hingga kemudian ia menyusul sang ibunda menghadap sang ilahi Robi. Sejak wafatnya sang istri dan putri bungsunya pada awal tahun 1960, Kiai Utsman dan keluarga besar Bedian merasakan duka yang amat dalam. Melalui sang guru Kiai Abdul Aziz, Allah kembali memilihkan pasangan untuk Kiai Utsman yaitu Nyai Rosana. Kehadirannya tidak hanya menjadi pelipur lara, namun juga menjadi teman perjalanan terbaik bagi Kiai Utsman. Dari pernikahan beliau dengan putri Kiai Rafi Kiai Haji Abdul Majid bin Bujuk Rasi bin Bujuk Tarbiyah, Kotakan Situbondo ini, Kiai Utsman dikaruniai dua putra, yaitu Kiai Haji Kusyairi Utsman, yang kini menggantikan saudaranya menjadi pengasuh ketiga pesantren Bedian, dan Kiai Haji Ghazali Utsman, yang kini menjadi ketua umum pesantren. Sebelum pulang ke Bedian, setelah menikah Nyai Rosana dan Kiai Utsman pernah menetap di Jamba Anom selama setahun. Hal tersebut karena Nyai Rosana memiliki santri dan mengajar di Jamba Anom, sehingga Kiai Utsman harus bolak-balik Bedian Grujugan. Karena beliau juga harus mengimami sholat dan mengajar seperti biasanya di pesantren Bedian. Pada akhirnya Nyai Rosana diboyong ke Bedian dan santri-santrinya menyertai beliau ke pesantren. Sebagai pengasuh pesantren yang baru berkembang, Kiai Utsman bergabung di NU bersama para kiai lain di Bondowoso. Beliau merintis masuknya NU ke seluruh desa di Kecamatan Tamanan, yang mana pada saat itu hanya sedikit orang yang mengerti perihal NU. Dalam perjuangannya ini beliau berjalan kaki siang dan malam dari desa ke desa lainnya untuk membentuk ranting kepengurusan NU dengan ditemani oleh Kiai Mustafa. Melalui organisasi ini beliau menjadi pejuang kebangsaan. Pada periode ke-11, 12, dan 13, 1968 hingga 1972, 1972 hingga 1976, dan 1976 hingga 1978. Kiai Utsman menjadi Rois Syuriah cabang Bondowoso, menggantikan Kiai Syamsul Arifin Kauman. Setelah itu beliau mengundurkan diri dan berkhidmat kepada NU melalui jalur di luar struktural. Hingga pada tahun 1990, Kiai Utsman menderita sakit yang mengantarkannya kepada kesyahidan. Beliau wafat pada hari Jumat 13 Juli 1990 Masehi bertepatan pada tanggal 20 Zulhijjah. Jenazah beliau dikebumikan di area dekat pesantren. Talqin dibacakan oleh Kiai Mukhtar Bustami dan Kiai Khatib Umar, serta lantunan doa dari para habaib dan ulama yang mengiringinya menjumpai roh dan nabi junjungannya. Wa Allah wa alam.